Bab 886 Bepergian dengan Kaisar Spiritual 1. Mengenai pedangmu, Gloria berkata sambil kembali melihat ke arah salah satu potongan pedang itu di dekat tempat Minos berdiri. Sepertinya dia mematahkan pedang tingkat menengah kelas 2 itu ketika mencoba mempertahankan diri dari panahku. Itulah yang mungkin menyelamatkan nyawanya. Dia memikirkannya sambil mempertimbangkan kekuatan yang dia gunakan saat berlatih dengan makhluk spiritualnya sebelumnya. Makhluk spiritualnya hanya berada di level 59, tapi rasnya sama bagusnya dengan Emlyn, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada para raja spiritual puncak di wilayah ini. Karena itu, Kaisar Spiritual ini telah menggunakan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa ditangani Minos selama pelatihannya dengan monster level 59 itu, sehingga menciptakan situasi sebelumnya. Kalau tidak, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan jika Minos memiliki 10 senjata itu atau bahkan beberapa armor dengan peringkat yang sama, dia akan terluka parah. Bahkan mungkin mati di tempat. Setidaknya begitulah pendapat Gloria yang saat itu bersyukur pertemuan mendadak ini tidak berkembang menjadi buruk. Sai, jika kamu mau, aku bisa memberimu pedang sebagai gantinya. Tapi sayangnya, satu-satunya senjata yang kumiliki adalah senjata tingkat tinggi kelas 2. Namun, aku tidak percaya kamu akan bisa menggunakannya. Jadi, jika kamu menerimanya, aku bisa mendapatkan yang seperti milikmu saat kita bepergian bersama. Dia berkata dengan tulus. Oh, Minos mengatakan ini dengan terkejut, hampir kehilangan ekspresi marahnya. Namun dia segera berhasil untuk tidak tersenyum puas atas saran seperti itu. Yah, meskipun sulit untuk menggunakan senjata tingkat tinggi tingkat 2 di levelku, aku akan menerima tawaran pertamamu. Dia berkata dengan penuh penyesalan, seolah-olah dia sedang membantu Gloria. Setidaknya aku tidak akan bersenjata. Setelah mendengar ini, mata Gloria berbinar ketika dia menyadari sedikit tentang kepribadian orang yang terlibat dengannya. Jadi, kamu salah satunya, iya. Dia berpikir ketika senyuman tipis terbentuk di bibirnya. Dia kemudian bertanya padanya, kupikir aku pernah mendengar sebelumnya bahwa pedang seperti itu adalah salah satu senjata favoritmu. Apakah tidak ada yang lain? Yang lain, dia mengulanginya sebelum menjawabnya. Aku punya yang lain, tapi tidak di sini. Benarkah? Kultivator mana yang tidak membawa senjatanya saat bepergian ke benua? Dia bersikeras, memahami bahwa Minos menghargai situasinya. Albert ini, dia berbohong tanpa kesulitan. Dia menganggap itu lucu. Yah, untuk levelku dan mempertimbangkan wilayah kita, aku tidak akan membutuhkan lebih dari satu senjata. Lagi pula, lawan regionalku yang mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Jadi, Minos bersikeras pada kebohongannya. Benar, P.O. Raja spiritual level 52 tidak mampu merusak senjata seperti itu. Gloria setuju dengannya, dan aku tidak bisa mengambil semua senjata tingkat tinggi organisasiku. Pokoknya, aku akan baik-baik saja hanya dengan satu senjata, kalau bukan karena orang tertentu. Dia menatapnya sekali lagi. Sai, baiklah, tapi apakah kamu bisa menggunakannya? Gloria bertanya pada dirinya sendiri setelah menyerah untuk membuat Stuart muda menentang dirinya sendiri. Senjata tingkat tinggi tingkat 2 jauh lebih berat daripada senjata dengan peringkat di bawah. Jadi, biasanya, kekuatan minimum yang diperlukan untuk memanipulasi salah satu item ini dengan mudah adalah level 56. Tentu saja, mungkin ada pengecualian, seperti dalam kasus orang dengan kemampuan bawaan atau teknik yang berfokus pada peningkatan karakteristik fisik pengguna. Tapi secara umum, bahkan individu dengan kelebihan seperti itu tidak akan bisa menggunakan senjata dengan kualitas seperti itu dengan perbedaan budidaya yang signifikan pada level tersebut. Oleh karena itu, Gloria tidak berpikir bahwa hanya seorang kultivator level 52 yang dapat mencapai hal itu. Menurutnya, bahkan jika Minos memiliki sesuatu seperti itu, dia mungkin masih harus naik setidaknya ke level 54. Tapi sialnya, ini adalah wilayah utara benua tengah, dan sejauh yang dia tahu, korbannya mungkin adalah dari daerah tersebut. Akibatnya, meski dia hampir mencapai level 53, menggunakan senjata seperti itu bisa memakan waktu beberapa tahun. Dan dengan mengingat hal itu, dia hanya bisa menganggap oportunisme Minos dalam keinginan mengambil pedang yang dijanjikan ini adalah hal yang lucu. Yah, tidak apa-apa, saya membuat kesalahan dan menyakitinya. Tapi, di sisi lain, senjata itu tidak berarti apa-apa bagiku, dia memikirkannya,
tidak menyesal menawarkan hal seperti itu kepada Minos. Baiklah, aku akan memberimu pedang itu sebelum kita berangkat dari sini. Dia mengatakan ini, menyelesaikan menghilangkan sebagian merkuri yang masuk ke tubuh Minos. Kamu terlihat kelelahan, jadi sebaiknya kamu berkultivasi sebelum kita berangkat. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke utara menuju tempat yang kamu tuju. Ketika suara Gloria akhirnya berhenti, Minos perlahan bangkit dari tempatnya berbaring selama ini, meluangkan waktu untuk memperhatikan wanita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Merasakan hal ini, dia melakukan hal yang sama padanya, hanya merasa sedikit malu melihat bagaimana dia melakukan itu tepat di depannya. Tapi Minos tidak malu sama sekali. Dia hanya menatap matanya sebelum bibirnya membentuk sedikit lengkungan, dan dia berbalik untuk mencari tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Anak yang berani sekali. Dia memikirkannya sambil melihat punggung berotot Minos. Saya tahu saya menyakitinya dan setidaknya harus memberinya ruang. Tapi dia benar-benar berani bersikap seperti itu pada seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Dia kemudian tersenyum, masih memperhatikan Minos. Sepertinya perjalananku tidak akan semonoton yang kukira. Setelah beberapa waktu, Minos akhirnya selesai berkultivasi. Jadi, tidak lama kemudian keduanya mulai berjalan menuju binatang buas mereka, bersiap untuk meninggalkan area itu. Namun, saat Gloria mendekati tunggangan hebatnya level 59, Minos mengubah jalannya dan berjalan ke arahnya dengan ekspresi lucu di wajahnya. Menyadari bahwa Minos tidak sedang menuju ke arah harimau hitam itu, Gloria menoleh ke arahnya, tidak cukup cepat untuk melihat ekspresi sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Apakah ada yang salah? Dia bertanya tanpa memahami situasinya. Menurutku, bukanlah ide bagus bagiku untuk melakukan perjalanan sendirian dengan tungganganku yang tingginya beberapa ribu meter. Tidak seperti kamu, aku tidak bisa terbang. Maksudmu, Gloria, menurutku sebaiknya aku bepergian bersamamu. Dengan begitu, kamu bisa membantuku kalau aku mengalami gejala yang tiba-tiba. Dia mengatakannya dengan ekspresi khawatir. Namun Stuart muda sama sekali tidak khawatir dengan kondisi tubuhnya. Dia bisa menyelesaikan sendiri masalah teknik Merkuri Gloria begitu dia berada di kerajaan tata ruang. Namun, Minos bukanlah tipe orang yang menyia-nyiakan peluang tanpa setidaknya berusaha. Wanita itu telah menunjukkan bahwa dia tidak menentangnya dan memberinya pedang indah tingkat tinggi kelas 2. Jadi, dia tidak tertarik untuk menjauhkan diri darinya untuk saat ini. Apakah begitu? Mata Gloria berbinar sekali lagi. Albert, aku tidak mengira kalau orang yang kuat secara regional akan begitu merasa tidak aman. Kamu benar-benar tanggap, ucapnya santai sambil mengangguk ke arah monster wanita cantik ini. Bolehkah kita, cek, dan dengan itu, tidak lama kemudian mereka naik ke punggung burung yang luar biasa itu, dengan Minos di belakang Gloria, senang dengan perkembangan situasi. Maida, ikuti kami. Minos berteriak sambil kedua tangannya berlari menuju pinggang ramping Gloria. Hei, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Wanita itu menoleh padanya dengan ekspresi tidak puas. Di mana lagi aku bisa bertahan? Kau, ayo, Gloria, ayo pergi. Kalau tidak, kita berdua akan terlambat untuk urusan kita. Jadi, seorang pria dengan senyuman di wajahnya dan seorang wanita dengan ekspresi yang tidak terlalu memuaskan meninggalkan tempat itu, menuju ke utara. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu saat Minos dan Gloria melakukan perjalanan bersama melalui kerajaan ombak. Dan pada hari ketujuh bersama-sama, di tengah matahari terbenam di sekitar desa kecil di bagian tengah negara bagian itu, kedua makhluk spiritual mereka perlahan mulai turun melalui langit menuju perhentian berikutnya. Apakah kita akan bermalam di sini? Minos bertanya pada Gloria sambil memeluk pinggang wanita cantik itu. Karena kamu sepertinya fobia dengan kota besar, ayo istirahat di sini. Bab 887 Bepergian dengan Kaisar Spiritual 2. Setelah seminggu bepergian bersama, Minos dan Gloria menjadi lebih mengenal satu sama lain. Jelas sekali, pemuda ini merahasiakan nama dan informasi relevan tentang kehidupan singkatnya. Awalnya, dia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu dengan wanita ini. Namun setelah mengetahui bahwa dia adalah bagian dari gereja spiritual, dia menyadari bahwa ini adalah keputusan yang baik dari pihaknya. Gereja mungkin bukan musuhnya saat ini. Namun, akan menjadi masalah jika Gloria mengetahui bahwa dia bepergian bersama musuh regional. Gloria mungkin tidak akan bertindak melawannya,
tapi mungkin dia juga tidak akan merahasiakan lokasinya. Bagaimanapun, Minos mempertahankan cerita bahwa dia adalah Albert, anggota dari salah satu organisasi pegunungan salju tak berujung, seseorang yang sekarang sedang menjalankan misi. Adapun Gloria, dia mengetahui bahwa dia adalah pemimpin gereja spiritual di wilayah ini. Namun demikian, meskipun dia dilahirkan dan dibesarkan di Kekaisaran Flaming, ibunya berasal dari bagian benua ini. Selain itu, mereka tidak membicarakan hal-hal yang lebih pribadi tentang kehidupan mereka, yang telah membantu Stuart muda mempertahankan cerita dari sudut pandangnya. Namun selama hari-hari perjalanan ini, mereka tidak hanya membicarakan hal-hal biasa saja. Meskipun tidak ada insiden yang terjadi, banyak yang telah terjadi. Minos dan Gloria telah melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer ke utara dari tempat mereka bertemu. Mereka belum pernah melewati kota besar manapun sejak Minos meyakinkan Gloria bahwa perjalanan akan lebih menarik jika mereka lebih dekat dengan alam P. Dalam pendapatnya, kota-kota di negara bagian ini terlalu mirip. Dia mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mengenal keindahan alam dan makhluk-makhluk aneh yang ditemukan di kawasan hutan daripada terus mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Itu juga merupakan metode perjalanan yang lebih cepat, karena ketidaknyamanan alam memberikan kehidupan yang teratur dibutuhkan oleh para kultivator. Tanpa banyak pilihan tentang apa yang harus dilakukan, orang biasanya akan bekerja lebih keras pada keterampilan mereka. Dan sebagai orang yang mudah diajak bicara, Gloria menerima alasan Minos dan bepergian bersamanya hampir tanpa memasuki kota-kota besar di kawasan itu. Mereka hanya mengunjungi pemukiman manusia yang besar ketika mereka membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik atau menemukan desa-desa kecil yang layak untuk ditinggali. Dan dengan cara ini, mereka tidak mempunyai masalah karena rute mereka memiliki paling sedikit orang yang menghalangi mereka, dan level mereka hampir menakutkan semua orang di jalan. Di sisi lain, saat mereka bepergian pada hari-hari itu, Gloria hampir seluruhnya membantu Minos menghilangkan zat beracun itu dari sebelumnya. Itulah sebabnya mereka melakukan perjalanan bersama selama beberapa hari ini, sesuatu yang akan segera berakhir, karena Minos akan pulih sepenuhnya dari serangan itu satu hari lagi. Bagaimanapun, mereka sudah berada di sekitar wilayah terpadat di kerajaan ini, di mana ibu kota negara ini berada, tujuan mereka berdua. Faktanya, dengan kecepatan perjalanan mereka saat ini dalam beberapa hari terakhir, mereka dapat mencapai tempat seperti itu dalam waktu tidak lebih dari seminggu perjalanan. P.O. Setelah mendarat beberapa puluh meter dari desa itu sebelumnya, Minos akhirnya melepaskan pinggang Gloria sebelum melompat dari punggung monster wanita ini. Setelah melakukan perjalanan bersama selama beberapa waktu ini, pemuda ini tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggoda Gloria dan entah bagaimana berhasil membuatnya setidaknya tidak keberatan dengan tangannya di pinggangnya. Sekilas itu bukan masalah besar, tapi ini penting bagi seorang pemburu yang mencoba membiasakan mangsanya dengan sentuhannya. Awalnya Minos marah pada Gloria, tapi setelah mengenal satu sama lain lebih baik, dirawat olehnya, mendapatkan pedang tingkat tinggi kelas 2, mau tak mau dia meningkatkan pendapatnya tentang dia. P.O. Oleh karena itu, sisi kebebasannya telah muncul. Dan sialnya, Gloria sempurna dan bepergian sendirian di sisinya. Minos tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Adapun dia lebih kuat dari dia, ya, itu tidak masalah. Lagi pula, dia sudah melakukan ini dengan Ruth ketika perbedaan mereka mirip dengan perbedaan antara dia dan Gloria saat ini. Oleh karena itu, penguasa ini sama sekali tidak takut dengan levelnya. Sebaliknya, hal seperti itu hanya membuatnya semakin menginginkannya. Dan Gloria sudah memikirkan semua itu, tentu saja. Apakah kamu ingin mencoba mencarikan kami tempat makan? Atau kami akan istirahat saja? Dia bertanya padanya tepat setelah melepaskan binatang buasnya. Minos kemudian mengatakan ini dengan nada humor yang bagus. Tak seorang pun dari kita bisa memasak, jadi meskipun tempat ini kecil, mungkin ada juru masak yang lebih baik dari kita di sekitar sini, Ro. Apa yang baru saja kamu katakan? Gloria menanyakan hal ini, dengan wajah sedikit memerah. Kamu belum pernah melihatku memasak secara nyata. Namun Minos tidak membiarkan hal itu luput dari perhatian. Gloria, kamu sudah membakar makanan kami 3 kali dalam 7 hari terakhir. Tidak ada salahnya jika tidak tahu cara memasak, dia tertawa saat mereka berdua berjalan menyusuri jalan utama desa itu. Dan saat mereka berbicara, dengan satu sisi menggoda sisi lainnya, beberapa orang di tempat itu dengan cepat mulai melihat keduanya dengan mata dan mulut terbuka sepenuhnya.
Tepat di tempat ini, saat ini, menjelang sore, beberapa orang sedang duduk di kursi di luar rumahnya sambil mengobrol atau bermain-main. Namun saat Minos dan Gloria berjalan melewati area itu, sesekali seseorang akan berdiri dari tempat mereka berada untuk melihat ke arah mereka berdua. Bukan hanya karena mereka masih muda dan terpandang, tapi karena ada beberapa jenderal spiritual di sana, orang-orang seperti itu dengan cepat menyadari betapa kuatnya keduanya. Khususnya, wanita cantik berjubah hitam, yang tampak seperti dewi sejati yang turun dari istananya di awan untuk mencerahkan kehidupan miskin mereka. Meneguk, saya belum pernah merasakan fluktuasi spiritual yang begitu kuat sebelumnya. Seseorang mengatakan ini dengan keras, tepat setelah dia bangkit dari kursinya. Memperingatkan teman-temannya yang sedang minum dan mengobrol. Oh, berapa level mereka? Salah satu teman pria itu bertanya penasaran sambil menatap wanita idamannya. Pemuda itu berada di level 52. Tapi Dewi itu, dia berhenti sejenak sambil menelan ludahnya karena ketakutan dan kekaguman. Aku tidak tahu di level apa dia berada. Apa, bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dia sekuat itu? Meneguk, suara menelan ludah muncul di sekitarnya. Menakjubkan, aku belum pernah melihat orang sekuat ini di masa kecil kita. Dan kemudian, berbagai percakapan menyebar ke seluruh desa itu saat Gloria menarik perhatian penduduk lokal tersebut. Menyadari hal tersebut, Minos pun mau tidak mau berkomentar mengenai hal tersebut. Ah, pasti sulit untuk tetap berada di bawah radar dengan kecantikan dan kekuatan seperti itu. Apakah kamu cemburu? Dia bertanya dengan bercanda. Hahaha, aku orang yang bijaksana. Jadi, aku tidak terlalu menyukai hal-hal itu. Itu benar, dia bergumam sambil memikirkan bagaimana sikap Minos sampai saat itu. Dia menghindari melewati kota-kota besar tetapi juga tidak berlatih di hadapannya. Seolah-olah dia berusaha menyembunyikan segala macam informasi relevan tentang dirinya dari dirinya dan orang lain. Faktanya, satu-satunya hal yang dia lakukan di sekitarnya adalah berkultivasi. Selebihnya, sepanjang minggu ini, Gloria belum pernah melihatnya mendemonstrasikan kemampuan bertarungnya. Itu pasti karena dia menjadi anggota salah satu organisasi yang membusuk itu. Dia merenungkan hal ini sambil menatap wajah tampan Minos, mencoba memahami pemuda ini. Apakah dia tidak punya ambisi? Dia baru berusia 23 tahun, jadi dia seharusnya dianggap jenius di wilayah ini, tetapi tidak ada seorang jenius pun yang menghabiskan seminggu penuh tanpa melatih tekniknya. Mungkin dia sudah puas setelah mencapai tahap ke-6. Dia bertanya-tanya sambil menemani Minos yang baru saja memasuki sebuah kedai minuman. Yah, ayo kita cari makan, lalu kita akan mencari penginapan. Dia mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya saat dia duduk berhadap-hadapan dengan Gloria di sekitar salah satu dari 6 meja di sana. Dia kemudian mengangguk padanya. Jika kita sudah menemukan tempat, kita akan melakukan satu sesi lagi sebelum bercocok tanam, lalu kita bisa istirahat di desa ini sampai subuh. Tidak apa-apa bagiku. Bab 888 Euforia. Setelah beberapa jam, Minos dan Gloria makan dengan damai dan kemudian menemukan tempat untuk bermalam di desa kecil di kerajaan ombak ini. Kemudian, setelah beberapa waktu berada di kamar Stuart muda, Gloria menyelesaikan sesi perawatan lagi dengannya. Dengan itu, mereka telah mencapai titik di mana praktis tidak ada lagi zat itu di tubuh Minos. Dan itulah yang baru saja dia lakukan saat ini. Dia baru saja menyelesaikan usahanya untuk membantu Minos dan masih bersamanya di ruangan itu, tempat yang relatif sederhana dengan balkon kecil di sisi kanan gedung, tempat tidur ganda yang besar, dan meja dengan beberapa kursi. Selain itu, hampir tidak ada apapun di ruangan itu selain kamar mandi kecil. Dan Gloria baru saja duduk di salah satu kursi itu, memandangi Stuart muda di sebelahnya, dengan tetesan keringat menetes dari lehernya dan ke dada telanjangnya. Yah, besok kita akan menyelesaikan seluruh masalah yang aku buat ini. Dia berkata dengan nada meminta maaf, sesekali menatap mata Minos tetapi tidak bisa menatapnya terus-menerus seperti yang dia lakukan padanya. Baguslah, aku tidak suka ada zat aneh di tubuhku, hehe. Minos berkata dengan humor yang bagus. Tapi apa yang kita lakukan setelah itu? Apa maksudmu, lusa? Kamu tidak lagi memiliki kewajiban untuk bepergian bersamaku. Kamu telah berhasil memperbaiki segala kerusakan yang telah kamu lakukan padaku, dan aku akan baik-baik saja meskipun kamu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa aku. Oh,
Dia menatapnya dengan heran, menyadari bahwa ini memang benar P. Tapi kita akan menuju tujuan yang sama. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa melanjutkan perjalanan bersama. Dia menyarankan, benarkah, kamu ingin melanjutkan perjalanan bersamaku? Mata kaisar spiritual itu menyipit ketika dia menggoda Stuart muda, apa yang kamu inginkan dariku, Albert? Menurutku kamu tidak sedang mencari tumpangan di tungganganku yang level 59. Minos selalu tertawa sambil mengangkat tangannya setinggi dada. Hehe, sial, kamu menangkapku. Dan setelah tertawa sejenak, dia berkata sambil berpikir sambil menatap matanya. Tapi bagaimanapun juga, tidaklah buruk untuk bepergian bersama seseorang yang begitu kuat. Kau tahu, aku merasa terlindungi. Dalam situasi lain, bahkan pada levelku, masih ada beberapa bahaya di wilayah ini. Benarkah, kamu tidak menginginkan yang lain? Mata hijau mudanya berbinar penuh minat. Bajingan ini suka mengatakan hal seperti itu. Aku ingin, tapi menurutku tidak perlu mengatakan itu padamu. Dia kemudian tersenyum. Bagaimana kalau ku beritahu padamu bahwa hal itu tidak mungkin tercapai? Apakah kamu akan terluka? Hahaha, aku tidak percaya itu. Kamu sangat percaya diri, ya. P.O. Dari mana semua ini berasal? Atau itu hanya basa-basi saja? Jika kamu bermalam di sini daripada di kamarmu, kamu akan mengerti dari mana rasa percaya diriku berasal, kata Minos sambil menunjukkan salah satu tangannya padanya seolah mengundangnya. Bajingan ini berani sekali menggodaku seperti itu. Gloria memikirkannya dalam diam, mengevaluasi sosok pemuda di depannya. Dia tidak buruk sama sekali, dan dia satu-satunya yang pernah berusaha sekuat tenaga meyakinkanku tentang hal itu. Tapi dia masih kurang bisa membuatku berubah pikiran tentang keadaanku saat ini. Dia kemudian berdiri dari tempatnya berdiri, tersenyum, dan berkata, kalian anak muda masih harus berkembang untuk mendapatkan perhatianku seperti itu. Selamat malam, Albert. Mendengar hal seperti itu dan melihatnya meninggalkan ruangan itu, Minos tidak mengubah ekspresi percaya dirinya, tertarik dengan tantangan yang diberikan wanita itu. Kamu boleh pergi sekarang, Gloria, tapi cepat atau lambat, kamu akan meyakinkan dirimu sendiri. Menurutku tidak akan sulit mengubah pola pikir seorang perawan yang baru berusia 60 tahun. Dia terkekeh sambil menjilat bibirnya. Bagaimanapun, aku yakin hubungan kita akan bertahan lebih lama dari sekedar perjalanan beberapa hari ini. Dia bergumam ketika dia bersiap untuk berkultivasi, Row. Karena Gloria adalah perwakilan gereja spiritual untuk wilayah ini, mereka pasti akan bertemu berkali-kali di masa depan. Dan dengan itu, Minos tahu dia akan memiliki lebih banyak kesempatan bersamanya daripada yang dia kira. Dengan cara ini, dia tidak merasa tidak puas dengan tanggapan negatifnya. Kebalikannya, jika semudah itu, maka dia mungkin tidak akan begitu tertarik padanya. Pokoknya, sekarang waktunya berkultivasi. Mungkin aku bisa naik level hari ini. Dia memikirkannya setelah duduk di atas bantal kultivasinya. Minos tidak melatih teknik bertarungnya akhir-akhir ini karena dia tidak ingin Gloria mengetahui seberapa unggul tekniknya. Bagaimanapun, wanita ini berasal dari luar daerah dan memiliki peluang lebih besar untuk menyadari kualitas tekniknya. Dan meskipun ini bukan masalah terbesar, jika hal seperti itu terjadi sekarang, hal itu mungkin akan menimbulkan lebih banyak badai dalam perjalanan Minos. Di sisi lain, ada kemungkinan dia akan mengenalinya sebagai penguasa dataran hitam, sesuatu yang bertentangan dengan rencananya di luar dataran hitam. Jadi, alih-alih melatih semua tekniknya seperti biasanya, Minos hanya mengembangkan energi spiritualnya. Dan ini telah meningkatkan kecepatan kultivasinya dalam beberapa hari terakhir, membawanya lebih dekat ke terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, pemuda ini sudah bersemangat untuk mencoba terobosannya ke level 53. Nafas Dewa Matahari. Kemudian, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengedarkan energinya ke dalam teknik kultivasinya, yang memberikan efek lebih baik di siang hari tetapi juga bekerja dengan baik di malam hari. Bagaimanapun, ini adalah teknik budidaya tingkat emas dan tidak mungkin memiliki kelemahan seperti itu. Itu luar biasa bahkan di malam hari. Hanya saja efeknya meningkat secara signifikan pada siang hari, menjadikannya lebih baik daripada teknik lain dengan kualitas yang sama dalam keadaan seperti itu. Dan dengan itu, segera, kristal tingkat menengah di sekitar Stuart muda mulai bersinar terang. Namun sebaliknya, energi di dalamnya dengan cepat mulai menyebar ke udara, membentuk kabut tak kasat mata.
Kabut tak kasat mata, tersebut kemudian mengikuti langsung ke dalam tubuh Stuart muda, dengan cepat melingkari lengan dan kakinya hingga akhirnya mencapai kelenjar spiritualnya. Kemudian, ketika dia merasakan tekanan spiritual alami dari wilayah itu yang membantunya menyerap energi kristal tersebut, semua energi yang melewati organ budidayanya mengalami transformasi dan kemudian didistribusikan kembali ke tubuh dan jiwanya. Tubuhnya kemudian mulai distimulasi, menggunakan energi spiritual yang diserap untuk meningkatkan karakteristik fisiknya secara perlahan. Pada saat yang sama, jiwa Minos menerima energi baru ini, seperti balon yang menerima lebih banyak udara di dalamnya. Dan dengan itu, setelah beberapa waktu berkultivasi, baik tubuh dan jiwa Minos menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang khas. Otot-ototnya bergerak-gerak kuat, sementara wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun, di sisi lain, jiwanya berkembang, perlahan mencapai level baru. Retakan. Akhirnya, setelah hampir 3 jam berkultivasi dengan tekun, suara khas peningkatan level bergema dari dalam tubuh Minos, menyebar ke seluruh wilayah tempat dia dan Gloria tinggal. Kemudian, Stuart muda merasakan energinya meningkat dengan cepat seiring dengan tubuh dan jiwanya, akhirnya stabil. Akhirnya, kekuatannya mencapai level 53. Setelah merasakan ini, dia dengan damai membuka matanya, tersenyum puas saat dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Apakah ini tingkat 53? Dia bertanya-tanya dalam benaknya, berdiri dan merasa gembira. Kekuatan yang luar biasa. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, merasa bahwa bahkan seorang kultivator level 60 yang menggunakan teknik tingkat hitam bukanlah masalah besar baginya. Hahaha, terima kasih, Gloria. Tanpa kamu yang menghalangiku, aku mungkin tidak akan mencapai ini sebelum mencapai ibu kota. Dia berkata dengan puas. Dan saat dia bergetar dalam kegembiraan, pedang bermata merah muncul di salah satu tangannya, sesuatu yang dia menangkan dari wanita berusia 60 tahun itu bab 889 batasan. Setelah memanggil pedang barunya dari cincin spasialnya, Minos segera memperhatikan benda itu dengan gembira, merasa bahwa dia bisa menggunakan seluruh dirinya sekali lagi. Sampai saat ini, dia tidak pernah berani memanggil senjata itu di depan Gloria karena akan mencurigakan jika dia, seorang kultivator level 52, bisa menangani item itu. Lagi pula, dia ingin terlihat biasa-biasa saja di mata Gloria, setidaknya untuk saat ini. Itu tidak membantu sebagian kepentingannya, tapi karena dataran hitam adalah prioritasnya, dia harus menangani masalah seperti itu dengan pendekatan lain. Dan dengan itu, hanya beberapa kali Minos bermain dengan pedang itu, hanya karena penasaran ingin merasakan bagaimana rasanya senjata seindah itu di tangannya. Selain bilahnya yang berwarna merah tua sekitar 1,4 meter, bilahnya juga memiliki gagang sederhana, yang hanya terbuat dari batu merah yang terlihat sangat mirip batu delima. Selain itu, pelindung tangannya tampak seperti dua sayap emas yang indah, warnanya sama dengan sisa pedang ini. Di sisi lain, pedang yang diberikan kepadanya oleh Gloria ini, rata-rata, sekitar 3 kali lebih berat daripada pedang berbilah emas tingkat menengah tingkat 2 yang masih dia miliki di cincin spasialnya. Dan merasakan bahwa dia mengagumi keindahannya, Minos tersenyum, puas, merasa bahwa kekuatannya bahkan lebih cocok untuk item ini daripada sebelumnya. Itu tidak cocok untukku, tapi aku merasa kita akan bersenang-senang bersama. Dia memikirkan hal ini sambil menari dengan pedang seperti itu. Tapi Minos tidak menggunakan tekniknya yang berfokus pada senjata jenis ini untuk memainkannya. Lagi pula, jika dia berlatih sambil berada di ruangan itu, dia mungkin akan menghancurkan seluruh penginapan. Hal seperti itu juga akan menarik perhatian Gloria, dan semua usahanya hingga saat ini akan sia-sia. Oleh karena itu, Minos hanya menggunakan sebagian energinya untuk mengedarkan energinya di tubuh yang tidak bisa dihancurkan agar lebih mudah menahan beban pedang itu. Senjata. Namun meski begitu, mengaktifkan teknik itu tetap diperlukan, karena tubuhnya masih kekurangan kekuatan fisik yang diperlukan untuk tindakan seperti itu. Bagaimanapun, saat bermain dengan senjata barunya, Minos menganalisis seberapa besar kekuatan yang akan dia miliki jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki saat ini. Senjata standar tingkat tinggi tingkat 2 seharusnya memiliki konversi energi spiritual menjadi serangan yang 12,5% lebih efisien daripada senjata tingkat menengah tingkat 2. Itu berarti, secara total,
Serangan spiritual yang diluncurkan dengan pedang ini memiliki kekuatan 38% lebih besar dibandingkan jika aku menggunakan jumlah energi yang sama tanpa senjata. Dia merenungkan hal ini, memikirkan tentang karakteristik senjata spiritual ini. Senjata spiritual dapat meningkatkan potensi serangan, dengan meningkatkan efisiensi energinya. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka semua, apapun tingkatannya. Ada juga kemungkinan bahwa item semacam itu bisa mempunyai lebih dari sekadar peningkatan efisiensi energi, tapi itu masih di luar kemampuan Stuart muda. Dan kalau dipikir-pikir, tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk menyimpulkan berapa batasnya saat ini. Mengingat lawan regional, aku khawatir hanya kaisar spiritual level 62 yang bisa menempatkanku dalam bahaya. Tapi, di sisi lain, aku seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan lawan yang menggunakan teknik kelas hitam dan berada di level 60. Sedangkan untuk lawan level 61, aku mungkin akan kesulitan mengalahkannya, tapi dia tidak akan membahayakanku. Dia mempertimbangkan hal ini, merasa bahwa ini seharusnya menjadi kenyataan barunya. Tetapi mengenai orang-orang dengan latar belakang yang lebih kaya, seperti contoh Gloria, batasku mungkin level 60 PO. Saya mungkin tidak akan kalah jika menghadapi seseorang dengan level seperti itu. Sangat bagus. Dia bergumam puas dengan perkembangan kekuatannya. Aku masih harus bertahan melawan orang-orang seperti dia, tapi itu sudah cukup untuk saat ini. Minos kemudian tersenyum sambil melihat ke salah satu sisi ruangan itu, di mana ada dinding tanpa apapun di atasnya, tapi itulah pemisah antara kamarnya dan kamarnya. Mungkin aku memerlukan waktu sekitar 10 tahun untuk mengalahkanmu. Tetapi itu akan terjadi, Gloria sayang. Sementara Minos menambahkan tujuan baru dalam pikirannya. Gloria sedang berkultivasi di kamar sebelahnya, duduk di atas bantal hitam sambil dalam posisi lotus. Namun ketika dia merasakan kesulitan dalam berkultivasi di wilayah ini, sesuatu yang khas karena kurangnya tekanan spiritual, dia tidak membiarkan kemajuan Minos luput dari perhatian. Oh, jadi, dia baru saja maju, iya. Itu lebih cepat dari perkiraanku. Dia memikirkannya sambil tersenyum, penasaran dengan kasus aneh, Albert Pro. Meskipun dia tidak mementingkan teknik bertarungnya, dia benar-benar sangat bertanggung jawab terhadap tingkat kultivasinya. Dan dia bahkan mungkin dianggap anak ajaib. Tidak buruk, tapi sayang sekali dia adalah anggota salah satu sekte yang membusuk itu. Dia merenung sambil memikirkan kebohongan Minos, tentang dia menjadi anggota salah satu organisasi yang hidup dalam pengasingan di pegunungan salju tak berujung. Tidak seperti kebanyakan orang di wilayah ini, Gloria tahu betul keberadaan kekuatan ini dan asal-usulnya. Berbeda dengan sedikit orang di wilayah ini yang mengetahui pemikiran organisasi semacam itu, kebanyakan dari mereka bukanlah keluarga yang telah berpaling dari permasalahan duniawi dan hidup di padang gurun. PO kebalikannya, organisasi-organisasi ini bukanlah kekuatan baru yang ingin menjauhkan diri dari kegilaan kekuasaan, melainkan sekte dari wilayah utara benua tengah. Tidak hanya itu, sekte-sekte ini merupakan organisasi tertua di wilayah ini. Banyak yang sudah berada di sekitar wilayah ini bahkan sebelum peta lokal mendapatkan konfigurasi 6 kerajaan saat ini. Faktanya, kekuatan seperti itu sudah sangat tua sehingga bahkan beberapa sekte Flaming Empire, seperti sekte awan abu-abu, tidak setua sekte utama organisasi-organisasi ini di pegunungan salju tak berujung. Dan memikirkan tentang perjanjian yang dibuat antara gereja spiritual dan organisasi-organisasi ini di masa lalu, Gloria mau tidak mau menyesali bahwa Albert berasal dari salah satu organisasi ini. Kalau bukan karena itu, aku bisa mencoba membujuknya untuk bergabung dengan gereja. Dia memikirkannya dengan kecewa. Dia tidak ingin membawa Minos ke sisinya karena dia memiliki semacam chemistry dengannya atau demi hubungan baik yang sederhana. Sebaliknya, dia menganggap ide untuk membawanya ke gereja menarik karena bakatnya dalam berkultivasi. Dengan kurang dari 24, dia sudah berada di level 53. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, Gloria mengira dia bisa mencapai levelnya sebelum dia berusia 100 tahun. Dan hal itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dimanapun di dunia yang luas ini, sesuatu yang dihargai oleh gereja dan dapat dimanfaatkan olehnya, seseorang yang mempunyai kepentingan atas kekuasaannya. Lagi pula, dia tidak ingin menjadi uskup agung seumur hidupnya. Dan memikirkan posisi yang mungkin dia raih di masa depan, akan sangat menarik jika ada orang-orang berbakat seperti Minos di sisinya. Jadi,
dia menyesali Minos yang berada di luar batas kemampuannya. Tetapi nampaknya sekte-sekte yang membusuk masih berhasil menghasilkan bakat-bakat bagus meskipun segalanya mengesankan. Mungkin aku harus mengunjungi mereka di masa depan. Aku ingin tahu apakah mereka masih menyimpan mayat-mayat itu. Tetapi setelah memikirkan hal-hal ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjernihkan pikirannya dari pemikiran tentang Minos dan akhirnya fokus pada teknik budidaya tingkat emasnya. Maka, malam dengan cepat berganti menjadi siang, ketika hewan-hewan di desa itu mulai mengeluarkan suara, menandakan permulaan hari bagi banyak pemiliknya. Meski mereka bukan berasal dari daerah itu, Gloria dan Minos sudah bangun pagi, bukan hanya karena suara binatang yang keras, tapi untuk melanjutkan perjalanan. Selamat pagi. Pagi. Mereka saling menyapa sebentar saat keluar dari penginapan itu, bersiap mencari makan dan kemudian melanjutkan perjalanan melewati hutan selama beberapa hari lagi. Gloria lalu berkata, "Yah, aku telah memutuskan untuk menemanimu sampai akhir perjalanan, meski kita tidak lagi harus bepergian bersama. Oh, mengingat posisi kita saat ini, tidak ada bedanya lagi jika aku bergegas atau melanjutkan perjalanan bersamamu. Maka kamu bisa merasa senang untuk terus melakukan perjalanan di sisiku." Dia tersenyum padanya. Hehehe, senang mengetahuinya. Bab 890 Dampak Perang. Setelah Minos dan Gloria meninggalkan penginapan itu, tidak lama kemudian keduanya tiba di sebuah tempat usaha kecil tempat sarapan disajikan. Namun sebelum sampai di tempat itu, keduanya sempat melihat sedikit pagi di desa ini, di mana warganya tampak bangun pagi-pagi untuk bekerja. Namun yang aneh dari semua ini bukanlah bahwa penduduk setempat bekerja lebih awal. Bagaimanapun, hal itu terjadi di mana-mana. Tidak, hal yang sempat menyita perhatian keduanya adalah terkait jumlah penduduk yang tinggal di desa ini. Dari ukuran tempat ini dan jumlah rumah, desa ini seharusnya tidak berpenduduk 3.000 orang. Namun, saat mereka keluar untuk mencari makan sebelum berangkat, Minos dan Gloria memperhatikan bahwa ada orang yang bekerja di rumah, perkebunan, dan jalan dimanapun mereka lewat. Seolah-olah semua orang di tempat ini, termasuk anak-anak, sudah bekerja sejak awal hari. Itu aneh. Umumnya di tempat kecil seperti ini, masyarakat hidup dari hasil kerja sebagian kecil penduduknya. Namun, tempat ini sempat menghadirkan fenomena aneh tersebut. Dan karena itu, saat memesan sarapannya, Minos mau tidak mau bertanya kepada pelanggan lain di tempat itu. "Sobat, tahukah kamu apa yang istimewa dari tempat ini?" Dia bertanya dengan ragu sambil menatap pria di meja yang berjarak 4 meter darinya. "Spesial." Orang seperti itu mengalihkan perhatiannya dari potongan daging di piringnya untuk melihat ke arah Minos. "Saya tidak mengerti pertanyaannya. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut, Tuan?" Dia berperilaku sedikit lebih baik segera setelah menyadari bahwa sosok itulah yang dibicarakan semua orang. Tempat ini kecil, jadi tidak butuh waktu lama untuk beredar rumor bahwa dua pemuda berkekuatan super sedang lewat. Oleh karena itu, bahkan kultivator level 34 itu memahami bahwa Minos dan Gloria bukanlah orang yang berani dia sakiti. Minos lalu berkata, "Maksudku, aku merasa aneh melihat begitu banyak orang mulai bekerja sepagi ini di desa ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" "Jadi, itu dia." Pria itu mengatakan ini sebagai kesadaran sebelum menjelaskannya kepada Minos dan Gloria. "Tuan, Nyonya, ini akibat perang di Kerajaan Brown." Setelah mendengar ini, mata Minos menajam, dan dia akhirnya memahami seluruh situasi ini. Begitu, adapun Gloria, wanita ini tidak memiliki informasi yang sama dengan Minos. Namun, tidak sulit baginya untuk memahami bahwa perang akan selalu membawa dampak negatif, bahkan bagi mereka yang tidak terlibat langsung. Dengan adanya perang, harga pangan secara umum di wilayah tersebut telah meningkat pesat. Jadi sekarang, banyak orang harus bekerja 2 kali lebih keras dari sebelumnya untuk membiayai biaya sebelum perang. Di sisi lain, beberapa negara yang kurang beruntung mengalami nasib sial karena mengalami keadaan darurat pada saat yang sulit ini. Oleh karena itu, dengan harga yang jauh di atas normal, banyak yang kehilangan semua yang mereka miliki untuk dapat menyelesaikan permasalahan mereka secepatnya. Masalah sangat disayangkan. Dia mengeluh sebelum akhirnya mengembalikan perhatiannya pada daging di piringnya, yang telah menghabiskan keringat beberapa jam kerja untuknya. Dan semua yang dikatakan, pria itu benar. Perang sangat disayangkan bagi orang-orang seperti penduduk desa ini,
mereka yang bergantung pada jasa orang lain untuk bertahan hidup. Perang menjadi rumit dan mengubah seluruh skema perekonomian suatu negara. Akibatnya, hal ini terlihat dari inflasi berbagai produk, bahkan produk yang tidak terkena dampaknya secara langsung, PO. Contohnya adalah makanan berkualitas rendah yang dijual di wilayah ini. Barang-barang seperti itu seharusnya tidak terlalu menderita karena perang. Pasar ini hanya meminta sedikit barang yang terkena dampak sanksi atau pasar luar negeri. Namun seiring dengan perang, jalanan menjadi lebih berbahaya, karena para penjahat menjadi lebih percaya diri karena lebih sedikit penegak hukum. Di sisi lain, banyak prajurit bayaran yang membebankan biaya lebih banyak untuk melindungi karavan pedagang, karena permintaan akan layanan mereka meningkat secara signifikan. Tidak hanya lebih banyak layanan pengawalan tersedia bagi mereka di Serikat Tentara Bayaran Regional, tetapi ada juga pendaftaran tentara di pasukan kerajaan. Akibatnya, jumlah peluang bagi para pejuang telah meningkat secara dramatis sejak awal perang dan dengan demikian telah meningkatkan harga layanan ini secara signifikan. Namun demikian, produsen makanan yang menjual barang-barang mereka dengan harga murah di Pulau Batu menanggung kerugian mereka pada produk yang dijual di kerajaan lain di wilayah ini. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah menerima kerugian itu. Bagaimanapun juga, semua ini dan banyak hal lainnya telah mempengaruhi nilai pangan di bagian benua tengah ini, yang membuat penduduk yang kurang mampu menjadi putus asa. Itu sebabnya banyak orang di desa ini yang bekerja sejak awal. Itu demi penghidupan mereka. Setelah memahami hal ini, baik Minos maupun Gloria menghela nafas atas kenyataan ini. Bagi Gloria, apa yang terjadi di wilayah ini sangat disayangkan, sesuatu yang, jika dia bisa, dia akan bantu hentikan melalui percakapan. Namun sayangnya, menurutnya, kedua belah pihak tergila-gila pada kekuasaan dan tidak mau melakukan hal seperti itu. Adapun Minos, pemuda ini menyesal atas tekanan yang dialami orang-orang yang tidak dikenalnya karena wilayahnya. Tapi ini demi kebaikan yang lebih besar. Dia jelas lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang asing. Namun begitu ia memperoleh kemerdekaan, seluruh wilayah bisa mendapatkan keuntungan dari kebangkitan dataran hitam. Jadi, dia hanya menyesali situasi orang-orang ini saat ini, berharap sebagian besar dari mereka setidaknya bisa bertahan lebih lama sementara dia menyelesaikan masalahnya. Minos ini benar-benar mengerikan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya akan berdampak sebesar ini terhadap penduduk di wilayah tersebut. Gloria berkomentar kepada Stuart muda, merasakan bahwa kedaulatan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Mendengar ini, Minos hampir tersedak, tapi dia tahu bagaimana menahan diri dengan cukup cepat agar tidak diperhatikan oleh Gloria. Saya kira tidak demikian. Saya pikir dia hanya melakukan apa yang wajib dia lakukan. Dari apa yang saya baca di berita, dia menginginkan perdamaian, tetapi raja-raja di daerah, khususnya Raja Brown, memilih perang. Merekalah biang kerok dari semua kemalangan ini, kata Minos yakin. Kau pikir begitu? Gloria bertanya dengan heran. Saya bukan dari wilayah tersebut, jadi saya kesulitan menilai situasinya. Tapi menurutku Minos ini tidak sebaik yang dia nyatakan. Begitukah? Mata Minos berbinar penuh minat. Jika kamu bertemu dengannya, bukankah kamu akan memberinya keuntungan dari keraguan itu? Mungkin dia tidak baik, tapi mungkin dia benar-benar menginginkan perdamaian. Bagaimanapun, ketidakstabilan perang berdampak buruk bagi hampir semua orang. Gloria lalu tersenyum dan berkata, jika aku bertemu dengannya, mungkin hal yang benar untuk dilakukan adalah menangkapnya dan membuang kunci selnya. Gerejamu tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Haha, itu benar, tapi mungkin itu adalah solusi yang akan menyelesaikan segalanya tanpa harus menumpahkan lebih banyak darah. Apakah itu? Dia bertanya dengan skeptis. Menurutmu apa yang akan terjadi pada ratusan ribu penduduk kota kering jika dia menghilang? Ingat, raja-raja setempat tidak saleh dan tidak akan membiarkan kaki tangannya lepas dari tanggung jawab mereka. Contoh keluarga Kain tidak bisa dilupakan. Mendengar ini, Gloria mengangguk setuju, memahami maksud Albert. Yah, kamu benar, aku salah. Lebih banyak darah akan tertumpah bahkan jika dia menghilang dari dunia. Itulah realitas perang, Gloria sayangku. Jika Anda menginginkan jawaban tentang bagaimana menghindari pembantaian dan kerugian tidak langsung yang harus ditanggung oleh jutaan orang, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mencegah dimulainya perang dengan cara apapun. Saat konfrontasi dimulai, kegilaan perang akan menimpa salah satu atau semua pihak yang terlibat.
Gagasan bahwa keluar dari perang akan mengakibatkan kerugian tanpa keuntungan akan membuat takut para pemimpin organisasi yang terlibat, dan mereka akan segera berjuang hingga konsekuensi terakhir. Setidaknya itulah yang biasanya terjadi di antara kekuatan musuh yang memiliki kekuatan serupa. Selain itu, Anda hanya bisa berdoa agar satu pihak mendapat kekuatan yang cukup untuk menindas pihak lain. Jika tidak, mereka akan berperang hingga kehancuran bersama tidak bisa dihindari. Jadi, Minos berkata pelan pada wanita cantik itu. Murid Gloria kemudian berkontraksi, dan dia menyadari pengetahuan Minos. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia memberikan pendapat terakhirnya. Jika kamu mencari sisi manapun, maka dia terlihat paling menjanjikan. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Mungkin dia yang paling menjanjikan saat ini, tapi keluarga-keluarga itu masih punya peluang. Dia memikirkannya dalam diam, memperhatikan teman seperjalanannya semakin tertarik. Bagaimanapun, aku membuat keputusan yang tepat. Bepergian bersama Albert akan jauh lebih menarik daripada melanjutkan perjalanan sendirian.